죽을 것 같아요. 괜찮은데 그냥 죽을 정도. Hai, hello, annyeong. Let me introduce myself. Okay. My name is Hikmah Asahra, NIM 2502056054 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 25. 무섭다. 하지 말라고. Rồi ai nào với player and well black adieu ganti lo gala lo bag. Let's go eat. Jadi saya punya tugas membuat video untuk menjelaskan film yang berkaitan dengan teori Allegory of the Cave milik Plato. Jadi dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara teori Allegory of the Cave atau alegori gua oleh Plato yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dengan salah satu anime yang pernah saya tonton, yaitu Sword Art Online. Kalian pernah dengar nggak? Jadi anime Sword Art Online ini pertama kali rilis di season satunya pada tahun 2014. Kira-kira sekarang ada 4 season dan ada beberapa movie-nya. Tapi yang akan saya jelaskan yang berkaitan dengan teori ini hanya season 3 dan season 4. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Allegory of the Cave atau alegori gua milik Plato. Jadi teori alegori gua milik Plato ini adalah salah satu teori dari Plato yang terkenal, salah satunya ya, yang dimuat dalam karya The Republic. Dalam teori ini Plato mengisahkan ada sebuah kelompok yang lahir dan besar terkurung di dalam gua gelap. Mereka tidak dapat keluar dan hanya terkurung di dalam gua itu. Sedangkan di belakang mereka ada api dan berbagai objek yang lewat menciptakan bayangan di dinding. Para tahanan ini menganggap bahwa bayangan-bayangan yang mereka lihat sebagai kenyataan, tanpa mengetahui apa itu dunia luar. Karena apa? Karena itu adalah sebuah dunia yang mereka tahu. Jadi karena mereka terkurung di dalam gua itu tidak bisa melihat tentang adanya dunia luar, mereka nggak percaya. Nah, pada suatu hari ada salah satu tahanan yang lolos hingga dia berhasil keluar dari gua. Walau awalnya dia buta, tapi perlahan-lahan dia kembali bisa melihat apa-apa saja yang ada di luar gua itu, seperti tanaman, lingkungan, pepohonan, air, gunung. Nah, ketika tahanan yang berhasil keluar ini kembali ke dalam gua, dia mencoba untuk memberitahukan teman-temannya atau keluarganya atau kelompoknya tentang dunia luar, tetapi mereka nggak percaya sama apa yang tahanan yang dapat keluar dari gua ini bilang. Jadi mereka yang belum pernah keluar gua ini menganggap bahwa yang tahanan yang berhasil keluar itu, yang dia lihat di luar gua itu hanyalah sebuah ilusi. Jadi mereka menolak percaya akan apa yang diberitahu oleh tahanan yang telah keluar ini. Mereka tetap memilih hidup di dalam gua. Alegori ini menunjukkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ilusi, dalam realitas palsu. Itu dia arti dari teori alegori gua dari Plato. Sekarang kita lanjut ke anime yang akan saya bahas, yaitu Sword Art Online Season 3 Alicization dan Season 4 War of Underworld. Let's go. Let's go. LET Opus PSGO. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu anime ini. Anime Sword Art Online atau disingkat menjadi SCO merupakan salah satu anime yang dikenal luas karena membahas tentang teknologi. Teknologi apa? Teknologi virtual reality dan dunia buatan. Tapi pada dasarnya SEO ini bukan hanya tentang aksi dan dunia digital, ini juga tentang kesadaran, identitas, dan makna eksistensi. Jadi dalam video ini saya hanya akan fokus kedua season yang tadi saya sebutkan, yaitu season 3 Alicization dan season 4 War of Underworld. everybody. 준비됐어? Ready? Jadi main karakter dari anime ini yaitu bernama Kirigaya Kazuto, atau biasanya kalau di dunia virtual namanya Kirito. Kirigaya Kazuto. Jadi Kirito ini terlibat dalam sebuah eksperimen menggunakan mesin bernama Soul Translator.
yaitu teknologi yang bisa menghubungkan otak manusia ke dalam kesadaran. Dari sini ia masuk ke dalam dunia digital bernama Underworld. Jadi dunia ini dibuat dengan artificial clock light, yaitu jiwa buatan yang memiliki kesadaran dan emosi layaknya manusia. Jadi mereka bisa berpikir, punya perasaan, tapi mereka aslinya bukan manusia. Jadi semacam memori. Nah, di dalam Underworld ini, Kirito bertemu dengan Yujiro dan Alice. Jadi Yujiro dan Alice ini dua karakter yang awalnya tidak menyadari bahwa dunia mereka adalah simulasi, karena dunia yang mereka tinggali itu sebenarnya dibuat oleh manusia. Bukan cuma Alice dan Yujiro, tapi mereka semua manusia yang berada di dalam Underworld ini percaya bahwa segala yang ada di sana adalah dunia nyata. Nah, di sini letak kemiripannya dengan alegori gua, yang dimana para artificial floodlight adalah seperti tahanan Plato yang hidup di dalam gua tanpa mengetahui dunia nyata yang ada di luar mereka. Mereka tidak tahu bahwa ada dunia yang lebih nyata di luar sana. Nah, di sini Kirito berada dalam posisi yang unik, di mana ia tahu bahwa Underworld hanyalah dunia buatan, tapi ia juga mulai merasakan nilai dan realitas bahwa kehidupan yang ada di sana itu nyata. Karena memang mereka yang tinggal di dalam Underworld ini punya perasaan seperti manusia. Semua terasa nyata, bukan seperti virtual. Kirito di sini seperti tahanan yang sudah keluar dari gua dan melihat cahaya lalu kembali untuk membuka mata orang lain. Tetapi seperti dalam teori Plato, tidak semua orang siap mendengar kebenaran. Karena saat awal memberitahu kepada Yujiro dan Alice ini yang merupakan temannya, mereka tidak percaya. Karena mereka percayanya dunia mereka tempati itu adalah kenyataan. Sebenarnya tidak. Betot. Alice di sini mewakili transformasi besar dalam season ini, yang dimana Alice yang hanya merupakan garis biasa yang tunduk terhadap aturan ketat tabu indeks atau aturan yang digunakan di dalam Underworld, kemudian ia akhirnya menjadi sosok yang mempertanyakan dunia, bertanya lebih lanjut, dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu di luar sana. Perjalanan Alice ini sangat mirip dengan tahanan gua yang pelan-pelan menyadari bahwa ada dunia yang lebih nyata daripada dunia yang ditempatinya. Kemudian kita masuk ke dalam season 4-nya, yaitu War of Underworld. Let's go. Jadi seperti judul season ini, di sini terjadi perang besar di mana dunia Underworld ini berada dalam sebuah ancaman. Jadi di sini ada perang besar terjadi antara pasukan Dark Territory dengan Integrity Knights. Integrity Knights ini siapa? Pasukannya Alice. Sedangkan Dark Territory ini merupakan manusia dari dunia nyata yang mencoba untuk mengambil chip Alice. Itulah bahasanya. Gue tuh capek. Jadi dalam pertarungan ini bukan hanya tentang soal pertarungan fisik, tapi juga simbol perlawanan antara mereka yang hidup dalam simulasi dan mereka yang memperjuangkan kesadaran dan kebebasan. Sebenarnya bingung juga sih. Alice yang akhirnya berhasil masuk ke dunia nyata, melengkapi siklus alegori Pluto dari kebodohan menuju pencarian hingga pencerahan. Jadi Alice ini yang awalnya tidak percaya kalau ada dunia lain di luar mereka, yang dia hanya percaya bahwa dunia yang ditempatinya yaitu Underworld adalah dunia nyata, sedangkan yang dimaksud Kirito adalah ilusi. Akhirnya ia berhasil keluar dari Underworld dan memasuki dunia nyata. Jadi Sword Art Online khususnya season 3 dan 4 yang saya bahas ini adalah refleksi modern dari alegori gua yang membawa tentang modern. Jadi kalau misalkan alegori gua kan penyebutannya di dalam gua, kalau Sword Art Online ini lebih ke digital. Jadi dunia Underworld adalah dunia
Jadi dunia underworld adalah dunia digital, artificial flag-light, atau manusia yang tinggal di dalam underworld merupakan para tahanan, sedangkan Kirito adalah pembawa kebenaran, dan Alice adalah simbol dari individu yang berhasil keluar dari ilusi menuju kesadaran sejati. Maksudnya dia berhasil keluar dari underworld ini ke dunia manusia atau dunia nyata. Nah, itu dia hubungan antara anime Sword Art Online dengan teori alegori gua milik Plato. Dadah. Oke, sekian. Saya Hikmah Sahra NIM 054 izin undur diri. Annyeong. 여러분 안녕. 감사합니다. 안녕하세요. 사랑해. 바이바이.